Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caknya masih lemes kalau adik-adik, kurang semangat ya. Kita ulangi dengan sebuah pantun. Gajah duduk makan daun salam, gadis berjilbab berjualan donat. Sambil duduk kuulangi salam, mohonlah dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Pak Salam di daerah Mesuji. Yang jawab salam insyaallah kudoakan naik haji. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan, man qara'al Qur'an wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi 'asharatin min ahli baitih kulluhum qad istaujaban nar. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulin karim. Yang terhormat kepada Mudirul Ma'had Pondok Pesantren At-Tauhid, Fadilatul Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Effendi. Yang terhormat kepada segenap ustadz dan ustadzah di lingkungan Pondok Pesantren At-Tauhid. Yang terhormat juga kepada staf pengajar dan juga siapapun yang mengabdi di lingkungan Pondok Pesantren At-Tauhid, terkhusus kepada adik-adikku sekalian, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren At-Tauhid yang insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, di mana di pagi hari yang cerah dan sejuk ini adik-adik sekalian, alhamdulillah tadi ana berangkat dari Palembang ke sini cuacanya sejuk ya. Tenang. Biasanya adik-adik panas. Inilah mungkin keberkahan daripada Al-Qur'an. Alhamdulillah di pagi ini kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan kita, yaitu Khatmil Quran, Khotaman Al-Quran, yang insyaallah kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat teriringkan salam, tak lupa pula semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad beserta para keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita semua akan menjadi pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kelak harapan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, saya sangat tersanjung sekali karena pada kesempatan pagi hari ini diberikan amanah
untuk menyampaikan tausiah ataupun kajian agama di Pondok Pesantren At-Tauhid ini. Karena adik-adik sekalian, ceramah di pesantren ini ngeri-ngeri sedap ya. Kalau di masyarakat umum, masyarakat awam, santai ya kita ya. Nah, cuman kalau di pesantren ini agak ngeri-ngeri sedap. Takut salah ya, takut kena tegur dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti saya ada kesalahan adik-adik sekalian, ya silahkan ditegur ya. Insya Allah kita terima dengan lapang dada. Nah, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kalau kita ingin membahas mengenai Quran, maka kita harus tahu dulu bahwasanya Al-Quran ini merupakan mukjizat. Mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, yang bisa kita baca, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tadabburi, yang bisa kita hafalkan dan kita amalkan dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Inilah luar biasanya. Sekarang timbul pertanyaan adik-adik sekalian, apa itu mukjizat? Nah, mukjizat ini khariqul adah, sesuatu yang di luar adat, kebiasaan. Nah, mukjizat ini khusus Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Kalau kita dapat tak mukjizat adik-adik? Tidak ya. Nah, jadi jangan sampai kita ngomong aku dapat mukjizat. Misalnya ada adik-adik yang sakit ya, alhamdulillah kemarin saya sakit sudah 3 hari, dapat mukjizat dari Allah, sekarang sembuh. Nah, itu bukan mukjizat namanya ya. Jadi adik-adik harus kita pahami dulu. Ada yang namanya mukjizat ya, ada yang namanya karomah ya, ada yang namanya maunah, ada yang namanya istidraj. Nah, istidraj ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka semakin jauh. Apa misalnya? Terkadang kita perhatikan adik-adik, ada orang yang tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah zakat, hartanya banyak luar biasa, padahal tak pernah beribadah. Ada dukun misalnya adik-adik, tahu dukun adik-adik? Kenal ya? Nah, ada dukun misalnya, ketika orang datang ke tempat dukun tersebut, baru dipegang misalnya langsung sembuh. Ada santri misalnya kena penyakit ya, penyakit kulit, nah misalnya datang ke dukun tersebut, diusap sebentar langsung sembuh. Nah, ini bisa jadi istidraj ya, kalau memang dukun tersebut jauh daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dukun ini ada dua adik-adik, ada yang benar, ada yang tidak benar ya. Nah, kalau dukun pijat, dukun urut benar itu ya, tidak masalah yang seperti itu. Nah, ini dukun yang macam-macam tadi. Nah, adik-adikku sekalian, jadi Al-Quran ini mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Selama adik-adik sekalian 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Saja. Jadi Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, Al-Quran ini kalau kita membacanya, kita akan mendapatkan pahala. Nah, jadi berpahala. Makanya adik-adik, kalau kita misalkan ada kegiatan Yasinan misalnya ya, ataupun yang lain, walaupun kita sudah hafal surah Yasin, tapi kalau misalkan buku Yasin itu atau Quran itu kita buka, kita lihat huruf-huruf ya, ataupun ayat-ayat di dalam Quran ataupun Yasin tersebut, maka memandang ini mendapatkan pahala ya. Jadi ada beberapa yang mendatangkan pahala. Salah satunya tadi memandang Al-Quran ya, ayat-ayat Quran, memandang Ka'bah, ini mendatangkan pahala ya. Memandang wajah orang tua kita dengan rasa cinta,
juga mendatangkan pahala. Jadi kalau adik-adik nanti pulang ke rumah, pandanglah wajah kedua orang tuanya dengan penuh cinta, kasih dan sayang, insya Allah berpahala. Lalu juga memandang wajah para alim ulama, ini juga bisa mendatangkan pahala, ya luar biasa. Nah jadi adik-adikku sekalian, kita jelaskan tadi, Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan membacanya mendatangkan pahala, dapat pahala. Nah jadi gunakan waktu kita, luangkan waktu kita adik-adik sekalian untuk senantiasa membaca Al-Quran, ya luar biasa. Kalau orang gemar membaca Al-Quran, insya Allah hidupnya akan penuh dengan keberkahan. Banyak sekali kisah-kisah orang yang mana dirinya hidup berdampingan dengan Al-Quran, Al-Quran melekat pada dirinya, hingga akhirnya orang ini hidupnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah lantas adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini saya pribadi teringat dengan perkataan seorang ulama ahli Quran. Nama beliau ialah Kiai Haji Arwani Amin. Beliau ini dari Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran di Kudus, Jawa Tengah. Nah kata Kiai Arwani Amin, adik-adik sekalian, kalau kita ingin sukses dalam masalah Al-Quran ini, maka ada 3 hal yang perlu ditanamkan. Kalau ketiga hal ini adik-adik sekalian sudah ditanamkan, insya Allah kita akan sukses dalam bidang Quran. Pengen tahu tak adik-adik? Santri pengen tahu? Santriwati pengen tahu tak? Nah jadi ada 3 kiat yang kalau 3 kiat ini kita terapkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan sukses dalam bidang Al-Quran. Apa saja ketiga kiat ini? Kata Kiai Arwani Amin, ya Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran, Kudus, Jawa Tengah. Yang pertama kata beliau, kunci sukses belajar Quran ini, jangan terlalu banyak bertanya siapa gurunya. Ini yang pertama adik-adik. Jangan terlalu banyak bertanya siapa gurunya. Terkadang kita ini sedih adik-adik, ya. Anak pribadi terkadang sering dipinta ngajar ngaji, ya, dipinta ngajar ngaji. Nah waktu nak minta ngajar ngaji ini, entah di masjid, entah di musola, entah di rumah, terkadang banyak pertanyaan, ya. Ustadz nih lulusan mano? Ustadz nih belajar Quran di mano? Ustadz nih pernah melok MTQ apa tidak? Kalau pernah melok, pernah juara dah? Lalu dari mana sanatnya? Dari mana? Oh, banyak pertanyaan, ya. Ujung-ujungnya tidak jadi. Nah inilah yang kita sedihnya adik-adik. Jadi kalau ada majelis Quran, kita tidak usah terlalu banyak bertanya siapa gurunya, ikut. Apalagi di kampung-kampung. Kalau sekarang adik-adik mungkin kita masih dapat terus belajar, ya. Masih dapat terus belajar dengan ustadz di Pondok Pesantren At-Tauhid. Tapi nanti adik-adik sekalian, ketika adik-adik sudah tamat dari pondok pesantren ini, mungkin ada rasa di dalam dirinya, aku ini sudah lulusan Pondok Pesantren At-Tauhid, ada pengajian, ya, kiai kampung misalnya di masjid, di musola dekat rumah, ada galak melok lagi, karena sudah merasa biso. Inilah yang menyebabkan terkadang kita gagal dalam masalah Al-Quran. Padahal belum tentu adik-adik kiai kampung itu kalah dengan orang yang kuliah di luar negeri dalam masalah Al-Quran. Ini sering kami lihat adik-adik, ya. Terkadang ada kiai kampung ngajar di masjid, ngajar di musola, penjelasannya jelas, begitu mudah difahami. Nah, luar biasa. Jadi tidak kalah terkadang, ya. Nah oleh karena itu, kalau kita ingin sukses belajar Al-Quran, jangan terlalu banyak bertanya siapa gurunya. Apa dalilnya adik-adik? Nah kita sekarang kan kalau ngomong harus ada dalil. Apa dalilnya belajar Quran jangan terlalu banyak bertanya siapa gurunya? Kata Kiai Arwani Amin tadi adik-adik, dalilnya ialah baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau belajar Al-Quran,
Siapa yang mengajari beliau? Yang mengajari beliau malaikat Jibril. Kalau secara kemuliaan adik-adik, mulia mana? Apakah lebih mulia malaikat Jibril dari Nabi Muhammad? Tidak kan? Lebih mulia Nabi Muhammad ketimbang malaikat Jibril kalau secara kemuliaan. Tapi tetap, walaupun Nabi Muhammad lebih mulia secara kemuliaan, beliau tetap belajar dengan malaikat Jibril tanpa banyak bertanya. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi kita ini kalau ingin sukses belajar Quran, ada majelis ta'lim Quran, ikut saja kegiatan tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran ya. Nah, dan juga saya ingatkan lagi adik-adik sekalian, yang memahamkan kita Al-Quran itu Allah ya. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman dijelaskan, Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman Allah ya. Allah itulah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran ini kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Jangan terlalu fanatis ya. Terkadang ada orang yang terlalu fanatis, kalau tidak dengan guru saya maka bacaannya salah, tidak tepat, tidak benar. Nah, akhirnya apa? Timbul rasa fanatisme buta, menganggap pengajiannya saja yang paling hebat, pengajiannya saja yang paling benar, menganggap paling benar, paling hebat, dan menyalahkan orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi jangan sampai timbul rasa seperti ini. Termasuk nanti misalkan ada adik-adikku sekalian yang berkhidmat di bidang Al-Quran misalnya, kita tidak tahu adik-adik, mungkin ada di antara adik-adik ini yang nanti membuka pengajian di rumahnya ya, buka TK TPA, buka tahfidzul Quran, mengajarkan Quran dan lain sebagainya. Jangan ada rasa seperti tadi ya, kalau tidak ngaji dengan saya tidak akan berhasil, tidak akan benar bacaannya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal yang memahamkan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita seperti itu ya, merasa paling benar, paling hebat dan lain sebagainya. Allah yang akan membimbing kita agar kita bisa paham dengan Al-Quran. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau ingin sukses belajar Al-Quran, jangan terlalu banyak bertanya siapa gurunya. Itu yang pertama. Selanjutnya adik-adik sekalian, yang kedua, kata Kiai Arwani Amin tadi, kiat sukses belajar Al-Quran itu yaitu jangan pernah malu dengan umur. Nah, jangan malu dengan umur. Berapapun umur kita, tetap harus kita belajar Quran. Banyak terkadang adik-adik ya, ada orang ini kita ajak ngaji ya, enggan untuk belajar. Kita tanya kenapa enggan? Ustadz, umur saya ini sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, gigi saya sudah renggang, bahkan sudah ada yang copot, lepas, ompong. Ada mungkin lagi bisa belajar Quran. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi berapapun umur kita, walaupun mungkin nanti sudah 40, 50, 60 tahun, 70 tahun, bahkan di masa senja kita adik-adik, tetaplah belajar Quran. Tetap tingkatkan kualitas kita ya. Apalagi adik-adik ini beruntung ya, masih kecil sudah masuk pondok pesantren, masih umuran sangat-sangat muda ya, sudah berada di lingkungan yang kondusif untuk belajar Al-Quran. Luar biasa adik-adik. Nikmat menjadi santri ini sangat luar biasa. Banyak di luar sana adik-adik sekalian, orang yang ingin mondok, ingin masuk ke pesantren, tapi karena keadaan tidak mampu masuk ke pesantren. Ada seorang anak ingin masuk pesantren, orang tuanya tidak setuju ya, akhirnya tidak jadi. Ada orang tua yang ingin anaknya masuk pesantren, anaknya tidak setuju, akhirnya tidak jadi. Ada adik-adik, orang tuanya ingin anaknya masuk pesantren, begitupun anaknya ingin juga masuk ke pesantren, tapi karena kendala biaya misalnya, ataupun kendala-kendala yang lain, akhirnya gagal, tidak jadi, dan lain sebagainya. Banyak sekali kendala ya. Jadi beruntung sekali kita adik-adik yang masuk ke pesantren ini bisa berada di lingkungan yang tepat untuk senantiasa belajar Al-Quran. Luar biasa, banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya.
Nah, jadi adik-adikku sekalian, berapapun umur kita, apalagi di usia remaja sekarang ini, teruslah kita belajar Al-Quran. Jangan pernah malu dengan umur. Apa dalilnya? Nah, dalil lagi. Dalilnya adik-adik sekalian, baginda Nabi Muhammad SAW itu belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril, umurnya bukan dari usia anak-anak, bukan dari usia remaja. Tapi berapa umur Nabi ketika belajar Quran? 40 tahun. Nah, 40 tahun baru belajar, ya. Nah, kalau kita beruntung adik-adik, dari kecil kita sudah belajar Al-Quran. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah, teruslah belajar, teruslah tingkatkan kualitas kita dengan Al-Quran ini. Insya Allah kita semua nanti bisa menjadi orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal alamin. Itu kiat yang kedua. Jangan malu dengan umur. Apalagi masih kecil, ya, masih remaja. Nah, masih banyak kesempatan untuk belajar Al-Quran. Tingkatkan lagi adik-adik. Ya, bisa nanti kuliahnya, ya mungkin ya, masuk UIN misalnya, bagian Quran, atau bahkan ke luar negeri. Nah, bisa ditingkatkan lagi kualitas kita tentang Al-Quran. Itu yang kedua. Selanjutnya adik-adik sekalian, yang ketiga, kiat sukses belajar Al-Quran, kata Kiai Arwani Amin Kudus, yang ketiga yaitu perlu waktu yang lama. Tak mungkin, mustahil, bohong kalau ada orang yang mengatakan saya bisa mengajar Al-Quran dalam waktu sehari. Ya, mustahil adik-adik. Ada seminar misalnya belajar Al-Quran sehari dari nol bisa baca Quran. Nah, mustahil, ya. Pastilah perlu waktu yang lama. Tak mungkin sebentar. Makanya adik-adik sekalian, terkadang ustadz juga dipinta uang ngajar ngaji adik-adik, ya. Dipinta ngajar ngaji liburan. Ustadz, anak aku nih libur cuman 2 minggu. Nah, libur sekolah 2 minggu, tolong anak aku nih tidak bisa ngajar, tidak bisa baca Al-Quran, tolong dalam waktu 2 minggu nih kalau pacak bisa baca Quran. Nah, aku angkat tangan langsung, Pak. Ya, langsung angkat tangan. Tidak bisa dari nol dalam waktu 2 minggu bisa baca Quran, mustahil. Nah, jadi adik-adik sekalian, belajar Quran ini perlu waktu yang lama. Apa dalilnya? Nah, dalil lagi. Dalilnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belajar dengan malaikat Jibril tadi, waktunya lama. Berapa tahun tadi adik-adik? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu kelas Nabi. Belajar Quran 22 tahun, 2 bulan, 22. Kelas Nabi, yang Nabi ini orang Arab. Apatah lagi kita adik-adik sekalian, siapa diri kita, ya, bagaimana kualitas kita, dan juga kita juga bukan orang Arab, ya. Jadi perlu lebih ekstra lagi untuk belajar Al-Quran. Nah, seperti itu. Kalau ketiga kiat ini kita terapkan dalam kehidupan kita, yang pertama tadi adik-adik, jangan terlalu banyak bertanya siapa gurunya, belajar saja adik-adik. Yang kedua adik-adik, kita ini belajar Quran jangan malu dengan umur. Dan yang ketiga, kita belajar Al-Quran ini perlu waktu yang lama, terus menerus sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita akan sukses dalam belajar Al-Quran, insya Allah, ya. Jadi itu keinginan terbesar dalam kehidupan kita, ya, yaitu bisa sukses dalam bidang Al-Quran. Itu, ya, kunci suksesnya. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, dalam masalah Al-Quran ini tentulah kita harus menerapkan amal-amal yang berkaitan dengan Al-Quran. Harus diterapkan, ya. Apa saja amal-amal ini? Yang pertama yaitu kita harus beriman ataupun meyakini Al-Quran dengan sepenuh hati kita. Jadi yang pertama sekali ini harus ditanamkan keimanan terhadap Al-Quran. Kenapa demikian? Karena zaman sekarang ini adik-adik banyak terkadang pemikiran yang aneh-aneh, ya. Kita kalau tidak beriman terhadap agama kita, ya, mana mungkin kita bisa mengerjakan sholat, mana mungkin kita bisa berpuasa, mana mungkin kita bisa berzakat, mana mungkin kita bisa berhaji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada iman.
Begitupun kalau kita tidak memiliki keimanan terhadap Al-Quran, ya maka mana mungkin adik-adik kita bisa gemar, bisa cinta dengan Al-Quran. Yakinilah selalu bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini bukan karangan Nabi, bukan karangan Nabi. Nah, jadi jangan dianggap Al-Quran itu karangan, ya, ataupun dan lain sebagainya. Jadi kita harus meyakini betul bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Diyakini. Dengan keyakinan inilah insya Allah kita bisa mencintai Al-Quran. Nah, seperti itu, ya. Jadi yakin saja adik-adik sekalian, banyak para ilmuwan, banyak sekali bukti-bukti yang menyatakan bahwa Al-Quran ini dari zaman dulu, dari zaman Nabi sampai sekarang, tulisannya tetap sama, otentik, tidak bisa dipalsukan, ya. Kenapa tidak bisa dipalsukan? Karena jelas orang yang menghafal Al-Quran ini banyak. Coba kita bandingkan dengan kitab-kitab agama lain, ya. Nah, susah, ya. Kalau Al-Quran jelas yang hafal Al-Quran, yang hafiz Al-Quran, yang memelihara Al-Quran itu banyak. Di samping itu banyak sekali ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Kalau misalkan orang mau memalsukan Al-Quran, jangankan adik-adik, jangankan satu juz, jangankan satu surah, jangankan satu lembar, jangankan satu ayat, bahkan harokat saja adik-adik kalau salah ketahuan. Betul tak? Karena tadi ada ilmu, ya. Nah, itu ilmu nahu, ilmu sorob. Nah, dibuat qul a'udzu birabbin nasa, misalnya dibuat nasa, nah, fathah, ketahuan salah, ya. Nah, karena ada huruf ba-nya. Jadi birabbin nasi. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu jadi ketahuan kage kalau kita memalsukan Al-Quran. Nah, macam-macam ilmunya, ya, ilmu-ilmu di dalam Al-Quran, ya. Birabbi tidak bisa diubah birabba, salah, ya, kalau wong ubah birabba. Nah, seperti itu. Jadi birabbin nasi. Nah, itu ada idhofah dan lain sebagainya. Nah, jadi adik-adik sekalian, Al-Quran ini harus kita yakini keimanan kita terhadap Al-Quran. Dengan demikian insya Allah timbul rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Itu yang pertama, ya. Selanjutnya yang kedua, setelah kita beriman kepada Al-Quran, Al-Quran ini harus kita baca. Harus kita baca, ya. Nah, rajin dibaca. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ya. Kata Nabi SAW, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sungguhnya dia akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi ashabi, sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Itulah orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar menghafalkan Quran, gemar mentadabburi Al-Quran, gemar mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Orang yang dekat dengan Quran. Nah, jadi kalau kita rajin baca Quran, insya Allah di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nah, yang sedih adik-adik, zaman sekarang ini terkadang Al-Quran cuman jadi pajangan. Betul tak adik-adik? Betul, ya. Kita di rumah mungkin banyak punya Quran. Bahkan terkadang orang-orang kaya itu Qurannya macam-macam, ya. Tapi mohon maaf, ya, Al-Quran tersebut cuman jadi pajangan. Cuman dipajang, dimasukkan ke dalam lemari, ya, lemari kaca dan lain sebagainya agar dilihat oleh tamu dan lain sebagainya. Nah, salah. Hingga terkadang ada nenek-nenek, adik-adik yang menyimpan uang di Quran, ya. Ada adik-adik nenek-nenek yang menyimpan Quran, menyimpan uang di dalam Quran. Pas ditanya, ngapo nek nyimpen duit di dalam Quran? Oi cung, katanya, Quran inilah tempat paling aman, ya. Kenapa paling aman?
karena aku tahu kalau aku nyimpen duit di dalam Quran, dak bakal ada yang buka. Ya, dak bakal ada yang buka, jadi aman. Kalau di bawah bantal dibuka wong, di bawah ranjang dibuka, di bawah kursi dibuka, tapi kalau di dalam Quran inilah tempat paling aman, dak bisa dibuka. Bukan hanya jin ya, manusia pun terkadang jarang yang membuka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik, di keluarga tersebut ya. Nah, jadi adik-adik, jangan sampai hal tersebut terjadi pada keluarga kita. Al-Quran yang bagus-bagus tadi cuman jadi pajangan, dipajang di lemari banyak ya. Nah, di lemari banyak Quran, macam-macam jenisnya, macam-macam bentuknya, bahkan bentuknya sangat besar sekali terkadang ya, indah dilihat mata. Tapi terkadang Al-Quran tersebut jarang dibaca. Na'udzubillah ya. Jadi teruslah berusaha kita untuk membaca Al-Quran. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi beriman, mengimani Quran. Yang kedua membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, yang ketiga, setelah membaca Al-Quran, maka kita menghafalkan Quran semampu kita. Nah, jadi semampunya. Jadi setelah kita baca, sebelumnya tadi kita imani, kita berusahalah untuk menghafalkan Al-Quran. Luar biasa ya. Kalau orang yang hafal Al-Quran, tadi hadis di pangkal tadi sudah saya jelaskan adik-adik ya. Man qara Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran wa hafizahu, dan menghafalkannya, adkhalahullahul jannah, Allah akan masukkan ia ke dalam sorga. Wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitih, dan dia nanti bisa memberikan syafaat kepada 10 orang anggota keluarganya. Kulluhum qadissaujaban nar, kalau ada di antara anggota keluarganya yang masuk ke dalam neraka. Inilah luar biasanya. Jadi kalau kita adik-adik bisa menghafalkan Quran 30 juz, ini luar biasa ya. Orang yang sangat luar biasa, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghafalkan Quran 30 juz. Insyaallah nanti di yaumil qiyamah kita bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarga kita. Insyaallah ya, tiket masuk surga itu terbuka lebar, besar ya, terbuka kalau kita mampu menjadi penghafal Quran. Nah, cuman adik-adik sekalian, kalau ingin menghafalkan Al-Quran ini, maka perlulah tadi bacaan kita harus bagus dulu ya, bacaannya harus bagus. Jadi yang pertama ini yang harus dipelajari ialah makharijul huruf wa sifatuha. Makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Ini yang terkecil. Makanya adik-adik sekalian, sebenarnya yang benar itu belajar Quran ini bukan masalah tajwidnya dulu. Bukan masalah idgham bi gunnah, idgham bila gunnah ya, ikhfa, izhar, iqlab, qalqalah dan lain sebagainya. Bukan masalah itu dulu. Yang harus dibenahi pertama sekali itu adalah tajwidul huruf. Jadi huruf dulu adik-adik. Kenapa demikian? Karena kita ini bukan orang Arab ya, maka lidah kita tak sama dengan lidah orang Arab. Betul tak adik-adik? Kita ini macam-macam. Ada lidah Palembang, ada lidah Pedamaran, ada lidah Layo ya, ada lidah Komering, ada lidah macam-macam ya. Jadi tidak sama dengan lidah orang Arab. Untuk itulah kita harus berlatih huruf-huruf terlebih dahulu. Bedakan mana huruf alif a, mana huruf ain ya a, mana huruf kha, mana misalnya huruf fa yang kayak mangkok itu ya, fa, mana sa, mana sya. Nah, dibedakan ya. Mana ko, mana ka. Nah, itu dibedakan terlebih dahulu, dilatih terus-menerus. Insyaallah lama-lama kita bisa fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah. Nah, setelah fasih bagus adik-adik benar huruf kita tadi dari mulai huruf alif sampai ke ya, dilatih terus ya. Nah, barulah kita menghafalkan hukum-hukum tajwid. Dihafalkan adik-adik. Jangan cuma tahu teorinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harus tahu kita. Bismillah itu apa hukumnya?
Bismillah itu ada lafzul jalalah. Ya Allah itu dibaca tipis, tarqiq. Nah, bismillahi. Jadi Allahnya tipis. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu ada alif lamnya, adik-adik. Alif lam apa? Alif lam samsiyah. Karena tidak ada L-nya. Ingat kan? Kalau ada L, maka itu alif lam qamariyah. Kalau tidak ada L, alif lam ya. Bismillahirrahman. Ya. Ma-nya 2 harokat. Nir-Rahim. Nirnya juga alif lam syamsiyah, bukan qamariyah. Nir-Rahim. Nah, him itu adik-adik mad arid lis sukun. Nah, jadi dipanjangkan, dipilih. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Nah, jadi bismillah saja banyak hukumnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allahnya tadi 2 tanda tegak. Ya, Allahnya 2 harokat. Selanjutnya, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, al itu alif lam. Alif lam apa? Qamariyah. Hamdunya pendek. Lillahi ada lafzul jalalah. Lafaz Allahnya dibaca tarqiq. Nah, kalau tebal tafkhim, kalau tipis tarqiq. Lillahi. Nah, lillahnya 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, Rabbi itu adik-adik huruf ba-nya ada tasydid. Kalau wong zaman dulu nyebutnya sabdu. Nah, wong Palembang, wong zaman dulu ya, termasuk di daerah Jawa juga nyebutkan tasydid itu sabdu. Jadi kalau ada huruf yang bertasydid, tahan, tekan ya. Rabbil. Nah, Rabbil ya. Jangan Robil ya. Rabbil. Nah, Rabbil al-alamina itu ada alif lam. Alif lam apa adik-adik? Qamariyah, ada L-nya ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. A-nya 2 harokat ya. Nah, sama. Alamin, minnya juga mad arid lis sukun ya. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman alif lam apa adik-adik? Syamsiyah. Ar-Rahma, ma-nya 2 harokat. Ya, lihat tandanya tegak. Nir-Rahim, nir alif lam syamsiyah. Nir-Rahim, him juga mad arid lis sukun ya. Maliki yaumiddin. Nanya ma-nya panjang. Diperhatikan ya. Ma-nya 2 harokat. Kalau di surah An-Nas ma-nya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Namanya pendek di An-Nas ya. Kalau di Al-Fatihah ma-nya 2 harokat ya. Maliki. Yau, yau itu mad lain ya, bukan mad tabi'i waw. Kalau itu fathah, sebelum waw mati itu fathah, maka namanya mad lain. Kalau sebelumnya dhammah yu, kalau yu mad tabi'i waw, kalau yau mad lain ya. Yaumiddin. Mid tadi ada alif lamnya di ad-din, alif lam apa? Syamsiyah. Din juga sama. Din itu mad arid lis sukun. Nah, ila akhir, sampai akhir ayat. Makanya itu masalah tajwid ini perlu juga kita perhatikan. Perlu dihafal ya. Banyak buku tajwid ini, salah satunya yang mudah dipahami buku Tajwid Iqra ya, yang Kiai As'ad Humam. Nah, boleh adik-adik nanti beli ya, murah itu harganya. Ya, boleh dipelajari, dihafalkan nama-namanya agar kita bisa tahu nama hukum tajwid tersebut. Kalau seorang asatidz, seorang ustadz, adik-adik harus tahu nama hukumnya. Jangan misalkan kita anfusahum, nun mati ketemu fa, kita tahu membacanya disamarkan. Tapi kalau ditanya orang apa nama hukumnya, kita tidak tahu. Nah, jangan ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tahu nama hukum tajwid yang ada di dalam Quran. Nah, kalau sudah bagus adik-adik, bacaan kita dari mulai huruf tadi bagus, tajwidnya sudah bagus, nah silahkan menghafalkan Quran. Nah, yang sekarang ini yang sedihnya adik-adik, banyak, maaf ya, bukannya saya menjelek-jelekkan, banyak terkadang orang yang bacaannya belum bagus,
tapi sudah menghafalkan Quran. Akhirnya jadi imam di masjid, dak karuan adik-adik. Misalnya dia membaca surah wal asri ya. Awal asri saja misalnya wal asr. Innal insana lafi khusr. Kalau kita matikan ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Terkadang watawasau bil, bukan watawasau. Ya, itu banyak terkadang kita temui. Imam yang membaca watawasau bil, ya. Haqqi watawasau bis sabr. Nah, ini salah ya, tidak tepat. Jadi harus kita perhatikan. Kalau sudah bagus, maka silakan ya dihafalkan Al-Qur'annya ya, dilancarkan terus-menerus sampailah mungkin ya lancar insyaallah ya. Kita doakan semoga kita semua yang hadir di sini bisa terus berupaya, terus berusaha untuk menghafalkan Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu yang ketiga. Pertama tadi mengimani, yang kedua membaca, yang ketiga menghafal. Nah, setelah menghafal adik-adik sekalian belum selesai. Apa amal yang harus kita lakukan terhadap Al-Qur'an? Kita tadabburi. Nah, ditadabburi. Tadabbur ini bukan cuma sekedar bisa membaca Quran lalu tiap ayat itu diterjemahkan. Nah, bukan cuma itu adik-adik, lebih luas ya. Jadi kalau orang tadabbur Al-Qur'an itu lebih luas lagi. Bisa belajar misalnya ilmu tafsir. Ya. Kalau tafsir itu luas adik-adik. Misalnya wal asr ya. Wal asr itu demi masa. Nah, kita tahu nanti wal asri itu wawnya itu waw qasam, waw sumpah ya. Wal asri. Nah, lantas kita belajar kenapa Allah bersumpah dengan masa. Nah, nanti banyak penjelasannya ya. Itulah namanya tadabbur. Innal insana lafi khusr. Inna, sesungguhnya al insan manusia itu lafi khusr. Benar-benar pasti dalam kerugian. Di situ ada dua huruf taukid. Inna itu taukid, penguatan, penegasan, dan juga lamnya lam taukid. Nah, kakek ada penjabarannya di tafsir. Kenapa dipakai dua huruf taukid dan lain sebagainya? Banyak. Lanjut ayat ketiga. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Amanu tadi adik-adik banyak penjelasannya. Bagaimana yang dikatakan orang beriman itu? Wa amilus solihat, beramal soleh. Nanti banyak lagi penjelasannya bagaimana orang yang dikatakan orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ya. Saling menasihat-nasihati dalam kebenaran ya, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Nanti banyak lagi penjelasannya. Bagaimana penjelasan orang yang saling menasihati dalam kesabaran ini bagaimana ya, dalam kebenaran ini bagaimana. Nah, itulah namanya tadabbur ya. Kalau diceramahkan adik-adik wal asr ini bisa panjang ya. Bisa panjang sekali kalau kita mentadabburi Al-Qur'an. Nah, jadi adik-adik sekalian, terus kita berupaya setelah dihafalkan tadi Quran ini ditadabburi. Nah, kuncinya adik-adik kalau kita ingin luas mentadabburi Al-Qur'an, belajarlah bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Ini sangat penting, ya. Belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sorof, ya. Hafalkan kamus kalau bisa adik-adik. Terus ya. Beli kamus, misalnya kamus Al-Munawwir ya, atau kamus yang lain ya. Nah, dihafalkan. Sehari ada target kita adik-adik. Misalkan sehari 3 kosakata baru ya, ataupun lebih dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah belajar ilmu alat tadi ya, banyak juga hafalkan mufradat, kosakata bahasa Arab. Insya Allah dengan begitu nanti kita bisa luas dalam mentadabburi Al-Qur'an. Nah, seperti itu ya. Itulah harapan kita, bisa kita mentadabburi Al-Qur'an. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, setelah Al-Qur'an ini kita tadabburi, apakah selesai? Belum. Ya. Belum selesai. Yang kelima, amal yang harus kita lakukan dengan Quran ini yaitu Al-Quran tadi kita amalkan. Nah, ini yang susah adik-adik, mengamalkan Quran. Bagaimana Nabi Muhammad SAW
beliau ini akhlaknya akhlak Quran. Jadi kita perhatikan kisah kehidupan Nabi, kita perhatikan sirah nabawiyah adik-adik, akhlak Nabi itu akhlak Quran. Kenapa demikian? Karena memang salah satu tugas baginda Nabi Muhammad adalah memperbaiki akhlak. Kata Nabi SAW dalam hadis beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya kata Nabi, aku diutus ini untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak Quran ini ialah akhlak yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Beliaulah uswatun hasanah bagi kita, ya, suri tauladan bagi kita. Nabi Muhammad ini kalau kita pelajari hidupnya luar biasa, ya. Beliau sangat-sangat luar biasa. Kalau beliau ingin menyuruh ataupun memerintahkan para sahabat untuk melakukan satu amal ibadah, maka Nabi Muhammadlah orang pertama yang melakukan amal tersebut. Inilah akhlak Nabi, ya. Contohnya adik-adik, ketika baginda Nabi memerintahkan sahabat untuk bersodakoh, apakah Nabi belum bersodakoh? Tidak. Nabi Muhammadlah orang pertama yang mencontohkan sodakoh. Bahkan Nabi Muhammad itu orang yang sangat luar biasa, ya. Hatta sampai ada uang di dalam rumahnya yang menginap, beliau tidak tenang. Jadi Nabi Muhammad itu pernah beliau suatu ketika di rumah beliau ada uang 2 dirham yang belum disedekahkan. Setelah sholat Isya, Nabi bergegas kembali ke rumah. Lalu para sahabat bertanya, duhai Nabi, kenapa engkau melakukan hal yang demikian seperti tadi? Ya, setelah sholat Isya langsung bergegas menuju ke rumah. Kata Nabi, duhai sahabat, sesungguhnya di rumahku ada uang 2 dirham yang belum aku sodakohkan. Aku khawatir kalau uang tersebut menginap, ya, di rumahku dan belum kusedekahkan dengan fakir miskin. Inilah luar biasanya Nabi Muhammad, akhlaknya akhlak Quran. Hingga wajar ketika itu adik-adik, orang-orang para sahabat Nabi begitu cinta dengan baginda Nabi. Begitu luar biasanya baginda Nabi sehingga beliau dicontoh dan ditauladan. Karena apa? Karena tadi akhlak beliau akhlak Al-Quran. Nah, jadi kita teruslah berupaya agar bisa mengamalkan Al-Quran ini di dalam kehidupan kita, ya. Apa-apa yang ada di dalam Al-Quran adik-adik, ya, kita berupaya untuk melaksanakannya. Apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran, ya, maka tinggalkan. Karena Al-Quran ini di dalamnya terdapat macam-macam. Ada kabar gembira, ya. Juga di dalam Al-Quran ada ancaman dan lain sebagainya. Setelah kita tadabburi, kita pelajari tadi, mari sama-sama kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, dan yang terakhir adik-adik sekalian, setelah kita amalkan kandungan Al-Quran tadi, tugas terakhir yang keenam, yaitu kita sama-sama mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Nah, ini penting adik-adik, ya. Jadi adik-adik, kita ini belum tentu jadi orang yang alim, belum tentu jadi ulama, belum tentu jadi orang yang hebat besar nanti, ya, ketika kita dewasa nanti. Untuk itu adik-adik, cara termudah agar bisa mengamalkan ilmu kita adalah ajarkan Al-Quran, walaupun cuman alif bata. Jadi misalkan nanti kita sudah tamat di pesantren ini adik-adik, jangan tinggalkan mengajar Quran, walaupun cuman alif bata. Kenapa demikian? Karena mungkin disitulah nanti yang menjadi amal, sehingga ketika kita wafat nanti, amal itu akan terus mengalir pahalanya untuk kita. Jangan disimpan ilmu adik-adik. Ada orang yang pintar Al-Quran, ya, luar biasa bacaannya bagus, ya, ilmu masalah Qurannya hebat, tapi apa? Terkadang ilmu tersebut dipendam sendiri, tidak pernah diajarkan ke orang lain. Nah, ini kita prihatin, ya. Padahal di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang membutuhkan kita untuk mengajarkan Quran. Jadi ajarkan. Paling tidak nanti adik-adik, kalau kita punya anak, punya keturunan,
ya, paling tidak anak kita nanti kita yang mengajarkan Quran, wabil khusus surah Al-Fatihah. Jangan diberikan kepada orang lain. Ya. Kalau kita punya anak, adik-adik sekalian, anak kita dari kecil Al-Fatihahnya kita kasihkan ke ustadz. Selama anak kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, ustadznya yang dapat pahala. Ya, ustadznya terus yang dapatkan pahala, karena anak kita tadi belajar Quran, belajar Fatihah, yang membenarkannya ustadz tadi. Jadi kalau kita punya anak, adik-adik, teruslah, ya, latihlah nanti, ajarkan paling tidak dengan anak kita, dengan adik kita, dengan keluarga dekat kita, paling tidak alif bata, paling tidak surah Al-Fatihah. Kenapa? Selama surah Al-Fatihah itu dibaca dan memang bacaan tadi bagus, ya, adik-adik sekalian, benar, maka selama itu pula kita akan mendapatkan amal jariah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan disembunyikan ilmu ini, terutama ilmu Quran. Ajarkan, sebarluaskan ilmu tersebut, ya. Dijelaskan di dalam pepatah Arab, ya, ilmu tanpa pengamalan laksana pohon tanpa buah. Kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, tidak diajarkan, ya, maka ini laksana pohon tanpa buah. Lalu adik-adik sekalian, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, jadi kalau kita sudah punya ilmu masalah Al-Quran, ya, sebarluaskan ilmu tersebut, dan juga yang paling penting didakwahkan. Dakwahkan Al-Quran ini terutama kepada orang yang belum mengenal Al-Quran. Kenapa demikian, adik-adik sekalian? Banyak terkadang di luar sana orang-orang yang di luar Islam, yang mereka belum mengenal agama Islam, belum mengenal Al-Quran. Maka inilah tugas kita, ladang kita untuk mengenalkan Al-Quran kepada mereka. Ya, orang-orang di luar sana, adik-adik, melihat kita itu dari akhlak kita, pengamalan kita terhadap Al-Quran. Kalau Al-Quran ini kita amalkan dengan betul, akhlak diri kita ini akhlak Al-Quran, maka insya Allah mereka akan tertarik terhadap ajaran Islam, ajaran yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita dakwahkan Al-Quran ini, kita sebarluaskan dengan orang lain, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Dan juga adik-adik ingatlah selalu, ya, kalau kita berkecimpung di dunia Quran ini, ya, insya Allah hidup kita aman. Tidak mungkin adik-adik kita berkecimpung di Quran kita kekurangan, ya, tidak mungkin lah. Banyak sekali kasusnya yang bisa kita lihat sendiri, orang-orang yang bergerak, orang-orang yang berkecimpung di dunia Al-Quran, ini hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala cukupi. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki dari arah, dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi sibukkan selalu diri kita dengan Al-Quran, ya. Insya Allah dengan begitu, ya, keberkahan Al-Quran ini hidup kita akan dilapangkan dan juga dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup adik-adik sekalian, kalau kita punya rumah, ya, ini kata Mbah Maimun Zubair, ya, di Sarang, kalau kita punya rumah dan rumah kita tersebut kita gunakan untuk Al-Quran, di dalam rumah itu kita ajarkan Quran, ya, termasuk tadi dari alif bata tadi, mungkin kita ngaji Iqra, ya, dan lain sebagainya. Kita gunakan seluas-luasnya rumah kita tersebut untuk Quran. Insya Allah adik-adik, ya, ini ilmunya adik-adik, insya Allah nanti di antara anak keturunan kita akan ada yang ahli ataupun paham dalam masalah Al-Quran, ya. Dan juga kata Mbah Mun, adik-adik, kalau di rumah kita adakan kajian kitab kuning misalnya, ya, kalau misalnya kita sudah paham kitab kuning, ya, kita ajarkan di rumah kita, terbuka seluas-luasnya rumah kita untuk kajian kitab kuning, insya Allah ini ilmunya adik-adik akan ada anak keturunan kita yang akan paham, akan pintar dalam masalah kitab kuning. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya rumah, ya, seluas-luas buka adik-adik untuk masalah Al-Quran ini. Jangan malu.
Terkadang banyak orang yang rumahnya besar, rumahnya luas, rumahnya strategis, tapi kalau kita ajak adakan pengajian di rumah tersebut menolak, enggan, ya. Padahal ketahuilah adik-adik, kalau rumah kita terbuka untuk masalah Al-Quran ini, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Quran. Berkahnya tadi, kemungkinan ya insya Allah suatu saat nanti ada di antara anak keturunan kita yang ahli dalam masalah Al-Quran. Semoga adik-adik kita semua bisa menjadi orang yang cinta dengan Al-Quran, ya, bisa menjadi orang yang kelak di akhirat nanti bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah adik-adik sekalian sedikit tausiah kita pada kesempatan siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon